Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Yaman masih menjadi pilihan saya dalam menyusuri jejak Al-Quran. Hari ini, saya berencana untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Yaman, khususnya di kota Tarim, yang begitu masyhur dengan tradisi keislamannya yang sangat kental. Saudaraku, ada hal unik lain yang saya temukan di antara masyarakat kota Tarim. Lihat saja alat transportasi yang satu ini. Ya, namanya tuk-tuk. صديق أريد حولة تريم معها توك توك. Bismillah. Saudaraku, Masya Allah, ini adalah tuk-tuk, kendaraan tradisional di kota Tarim. Kita pengen keliling-keliling kota Tarim dengan tuk-tuk. Bismillah. Yalah, Sadiq. Kendaraan roda 3 yang mirip seperti bajai ini kerap digunakan masyarakat lokal untuk bepergian ke lokasi yang berjarak lumayan jauh. Ya Allah, jadi di sini ini seperti bajai ya, lebih tepatnya kayak di Jakarta, kayak di Thailand, tapi lebih besar, lebih luas dan ada gordennya. Nah, ini yang buat menarik. Jadi bisa gak kepanasan ya begini. Nah, Masya Allah, seperti keren banget sih ini. Selain tuk-tuk, di Tarim juga terdapat beberapa alat transportasi umum seperti bus antar kota, taksi, dan lainnya. Selain efektif untuk menjelajahi lorong-lorong jalanan di kota Tarim yang cenderung sempit, biaya menaiki tuk-tuk juga cukup murah. Untuk berkeliling kota Tarim, saya hanya dikenakan ongkos sebesar 5.000 rial Yaman atau sekitar 50.000 rupiah saja. Assalamualaikum. Jadi salah satu adab seorang muslim itu adalah menyampaikan salam ya. Dan di Tarim ini kalau kita ketemu orang ya, itu pasti menyampaikan salam. Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, Ya, saudaraku, memberi salam memang menjadi amalan sederhana yang berbuah pahala besar bagi umat beriman. Bahkan tingkat sunahnya kerap dinilai sebagai sunah muakkad atau sunah yang sangat dianjurkan. Saudaraku, ketika menjelajahi Tarim dengan tuk-tuk, ada pemandangan unik yang saya temui di sepanjang perjalanan. Lihat saja, hampir semua kendaraan di kota Tarim memiliki stiker berupa potongan-potongan ayat suci atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di kota Tarim sendiri hampir di setiap kendaraan, setiap rumah, setiap bangunan itu ada zikir-zikir yang kita selalu ingat sama Allah Ta'ala. Contohnya di bangunan ini ada kutipan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang bacanya adalah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Saudaraku, puas berkeliling dengan tuk-tuk, saya akan mengajak Anda untuk pergi kondangan. Kira-kira seperti apa ya kesibukan pihak mempelai wanita yang harus menjamu ratusan lebih tamu undangan ini? Wah, nah saudaraku, ini merupakan proses di mana dapur umum dari mempelai wanita yang mempersiapkan untuk kehadiran keluarga mempelai pria, masak-masaknya di sini di dapur umumnya. Mungkin Harik? Para juru masak ini menyiapkan dua jenis hidangan nasi, yakni nasi zarbiani dan nasi mandi. Meski keduanya sama-sama memiliki cita rasa gurih, tetapi aroma khas rempah-rempah pada nasi zarbiani terasa lebih kuat dibanding nasi mandi. Nah, ini ternyata racikan bumbu yang nanti bakal digunakan untuk menanak nasi, saudaraku ya. Jadi ada banyak rempah-rempah di sini, Masya Allah. Dan aromanya aja, ini rempah-rempahnya kerasa banget. Ini sudah diaduk ya, saudaraku. Tapi seperti di sana lagi pada ngangkat daging, jadi kayaknya saya mau ke sana. Jazakallah khair. Kita geser ke
Sebelah sini, nah ini dagingnya lagi pada diangkat-angkat. Saudaraku, daging-daging kambing yang akan menemani kelezatan nasi mandi dan nasi zarbiani ini dimasak dengan cara yang masih sangat tradisional. Daging-daging ini direbus sembari diikat tali untuk memudahkan ketika diangkat nanti. Proses perebusan berlangsung selama kurang lebih 1 jam di dalam panci besar bernama sufria. Nah ini saya coba siram bumbu. Ketir au. Oh, mithl hada? Nah, ini saya coba siram bumbunya. Ada dua Oke. Nah, ini saya dikasih hati kambing. Hada laham sah? Kibit. Nah, bahasa Arabnya kibit. Sempurna, masya Allah. Tapi tahap terakhirnya ini akan ditaruh di arang lagi. Jadi setelah tadi dikukur, saya taruh di arang lagi untuk diasepin. Jadi matangnya sempurna dan pasti gurih banget, Mas. Setelah bumbu merata, saatnya daging dipanggang di dalam drum yang telah dipanaskan. Saudaraku, jadi ini memang sangat masih tradisional sekali. Ini ditutup pakai tanah dicampur air ya, kayak lumpur begini, supaya panasnya tetap berada di dalam, supaya matang sempurna. Ini isinya daging yang tadi sudah kita masukin ke dalam sini, supaya panasnya ya ke semua dagingnya sehingga bisa matang sempurna. Wih, masya Allah nih, ada masuk lagi saudaraku. Tapi saya belum tahu nih isinya apa, coba kita cari tahu. Nah, ada laham. Saudaraku, kelezatan dan kebermanfaatan kambing memang sudah terkenal di antara umat Islam sejak dahulu kala. Bahkan, makanan yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW ini dinilai memiliki keberkahan tersendiri bagi manusia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manfaatkanlah oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat barokah." Hadis riwayat Ahmad disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Nasinya lagi diangkat saudaraku, dan yang paling menarik adalah yang ngerjain ini semua adalah laki-laki atau bapak-bapak ya. Dan kalau di Indonesia ini pasti ibu-ibu semua yang ngerjain, mak-mak semua yang ngerjain. Kalau di sini the power of bapak-bapak bukan the power of mak-mak. Jadi menarik sekali, semuanya laki-laki. Setelah nasi matang, saatnya memindahkan nasi ke wadah masak yang lebih besar bernama tanor. Untuk menghasilkan nasi mandi dengan rasa yang gurih khas tanah Yaman, nasi disiram dengan minyak sayur serta bumbu campuran rempah seperti kapulaga, ketumbar, garam, jinten merah, bawang merah, bawang putih, dan potongan tomat. Lalu dimasukkan lagi nasinya dan dimasak dengan bumbu yang sudah tadi saya oseng-oseng. Nah, masya Allah. Di sini ya, saudaraku, masya Allah. Jika campuran bumbu sudah merata, saatnya mengukus nasi. Kukusan nasi yang telah ditutup akan ditumpuk lagi dengan arang panas di atasnya agar nasi matang secara merata. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah saudaraku, melihat ini semua saya jadi teringat Allah Ta'ala sangat memuliakan para wanita dengan diturunkannya satu surah khusus yang membahas mengenai wanita, yaitu surah An-Nisa dalam Al-Quran. Dan lihat, seperti masyarakat Yaman, mereka memuliakan wanita yang kerja laki-laki semua. Masya Allah. Saudaraku, kita akan mendatangi salah satu pernikahan yang tengah digelar di kota ini, yang tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia. Saudaraku, ini adalah momen pernikahan tradisional ala Tarim Hadramaut Yaman. Saudaraku, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Saudaraku, ini adalah prosesi di mana mempelai pria datang dengan keluarganya ke mempelai wanita dan akan melangsungkan akad nikah di sebelah sini. Memasuki lokasi pernikahan mengingatkan saya akan suasana khas, kehidupan yang masih sangat tradisional, khas Timur Tengah. Berbeda dengan pernikahan yang umumnya berlangsung di Indonesia. Di sini tidak ada kursi ataupun meja. Undangan yang datang duduk hanya beralaskan karpet dan beratapkan tenda biasa yang digelar di dekat tempat tinggal sang mempelai wanita. Ijab kabul antara mempelai pria dan wali dari sang wanita dilakukan langsung di hadapan para ulama dan kerabat terdekat. Dan prosesi akad nikah di Yaman, di budaya sini, itu mempelai wanitanya tidak hadir ya, di prosesi akad nikah. Jadi hanya mempelai pria dan walinya saja, wali dari perempuan. Saudaraku, bagi seorang muslim yang sudah mampu, menikah memang menjadi salah satu sunnah yang diutamakan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tetapi ada kisah yang sangat unik di balik prosesi pernikahan di Tarim. Biasanya, para pengantin pria sama sekali belum mengetahui dengan siapa ia akan dipasangkan. Proses penjodohan di antara pasangan dilakukan melalui orang tua atau ulama-ulama setempat yang sudah mengenal baik para calon pengantin. Mereka meyakini bahwa orang tua dan alim ulama lebih mengetahui pasangan mana yang terbaik untuk mereka. Penjodohan ini tidak lepas dari penilaian akhlak dan agama dari kedua mempelai, agar keberkahan dalam kehidupan rumah tangga dapat diraih oleh keduanya. Sebab Rasulullah SAW sendiri sebenarnya juga telah memberi wasiat kepada para muslim mengenai kriteria dalam memilih pasangan. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, keramahan warga Tarim memang tak diragukan lagi. Meski saya bukan bagian dari keluarga yang melangsungkan pernikahan, tetapi mereka mengizinkan saya untuk ikut menyantap hidangan yang disediakan bersama-sama. Ada beberapa jenis makanan yang umumnya disajikan untuk para tamu, yakni nasi mandi dengan lauk daging kambing dan daging ayam, serta nasi zurbian yang lebih gurih dan kaya rempah dengan tambahan potongan ayam di atasnya. Tidak lupa, beberapa butir kurma juga disajikan sebagai kudapan pencuci mulut. Saudaraku, saya jadi ingat satu ayat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ke-49 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu wa taala di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku, setelah mendengar cerita dari teman-teman saya tadi, saya benar-benar menyadari bahwasannya sangat penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu agama. Seperti yang Allah Ta'ala tuangkan dalam surah At-Taubah ayat ke-122 di dalam Al-Quran.